Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayumi Zulfa dari Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hutang jangka pendek dengan poin pembahasan yang pertama adalah definisi dan yang kedua adalah jenis. Poin pertama, definisi mengenai hutang jangka pendek adalah kewajiban yang pelunasannya akan dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber aktiva lancar atau dengan menimbulkan utang jangka pendek yang baru. Poin kedua yaitu jenis hutang jangka pendek. Jenis hutang jangka pendek yang pertama ada hutang dagang. Hutang yang timbul akibat adanya transaksi pembelian barang atau jasa dari pihak luar, misalnya seperti pembelian perlengkapan kantor. Yang kedua ada hutang wesel, hutang dalam bentuk uang tunai kepada pihak tertentu dengan menggunakan perjanjian sebagai bentuk bukti tanpa jaminan apapun. Kemudian yang ketiga ada hutang dividen, dividen yang telah diumumkan namun belum dibayarkan. Kemudian yang keempat ada pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka terjadi ketika konsumen telah membayar sejumlah uang kepada perusahaan, namun belum menerima barang atau jasa dari perusahaan. Yang kelima ada utang jangka pendek yang jatuh tempo dalam periode itu. Contohnya seperti utang obligasi. Kenapa bisa? Perlu dipahami bahwa tak semua utang obligasi yang dimiliki suatu perusahaan jatuh tempo dalam jangka waktu panjang secara bersamaan. Jika terdapat utang obligasi dan utang-utang jangka panjang lainnya yang pelunasannya akan dilakukan dengan waktu kurang dari 1 tahun, maka utang tersebut dilaporkan sebagai utang jangka pendek. Kemudian yang keenam ada uang muka dan jaminan yang dapat diminta kembali. Dalam transaksi bisnis dikenal dengan uang muka, yaitu sejumlah uang yang dibayarkan terlebih dahulu sebagai tanda jadi atas pembelian suatu barang atau jasa. Demikian pula halnya dengan jaminan. Atas setiap transaksi yang menggunakan jaminan, maka jaminan tersebut masuk utang jangka pendek karena sewaktu-waktu dapat diminta kembali oleh pemiliknya. Kemudian yang ketujuh ada dana yang dikumpulkan untuk pihak ketiga. Di sini contohnya seperti kotak amal atau donasi yang ditempatkan di supermarket atau pusat berbelanja. Itu adalah contoh dari praktik penggalangan dana masyarakat, khususnya pelanggan atau pengunjung yang dilakukan perusahaan, untuk kemudian diberikan atau diserahkan kepada pihak lain yang membutuhkan. Yang terakhir ada utang biaya atau biaya yang masih akan dibayar. Biaya yang masih harus dibayar adalah utang biaya yang termasuk sebagai jenis utang jangka pendek karena pelunasannya harus dilakukan sesegera mungkin atau kurang dari 1 tahun. Nah, biaya-biaya utang meliputi biaya gaji, bonus, listrik, telepon, dan lain-lain. Nah, itu yang bisa saya sampaikan kepada Anda mengenai hutang jangka pendek. Dan semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih.